يا إله الوجود قد سئمت القيود كبلتني ذنوب ومللت الخطوب. أنت رب رحيم مدني بهداك وارعاني بحماك واقبلا توبتي واغسلا حوبتي. أنت رب رحيم إنني قد أتيت تائبا ومضيت فحملت الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, hari demi hari Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat beriman kepada Allah, menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah utusan Allah. Ini adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersaudara, berkeluarga. Artinya ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada kita. Allah pilih kita dari banyaknya makhluk untuk bisa beriman kepada Allah, dan iman kepada Allah adalah nikmat terbesar. Walaupun nikmat banyak, kenikmatan itu banyak, akan tetapi Allah jadikan kita termasuk orang yang beriman kepada Allah. Itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita melakukan amal-amal yang saleh itu akan terjadi setelah adanya keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu keimanan adalah pintu yang terbaik. Pintu yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala jadikan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, mereka adalah orang yang beriman. Keimanan mereka, keyakinan mereka kepada Allah kuat. Makanya ketika salah seorang di antara mereka yang bernama Imam Ja'far As-Shadiq, ketika beliau sedang sholat, ternyata pembantu beliau yang memegang anak beliau yang kecil terjatuh. Jadi anak yang lagi digendong itu jatuh sehingga meninggal. Anak seorang imam besar dijatuhkan salah satu daripada orang yang bekerja di rumahnya. Bukan hanya pekerja, tapi hamba sahaya. Artinya hamba sahaya itu budak yang bisa dijual belikan. Dan berhak bagi seorang majikan untuk melakukan apapun saja kepada hamba sahaya tersebut ketika masih ada zaman penghambaan ketika itu. Maka ketika mendengar bahwa sungguhnya anaknya meninggal, dia pun menangis, bersedih, karena yang namanya manusia itu ya pasti punya perasaan. Namun setelah itu beliau mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah memberi saya dua anak. Allah ambil yang kecil, Allah sisakan yang besar. Allah ambil yang kecil, Allah sisakan yang besar. Kesabaran akan didapati setelah adanya keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tempat-tempat seperti ini insya Allah menjadi tempat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin siapapun makhluk tidak akan pernah mendapatkan mudarat kecuali dengan seizin Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada setiap hamba karena Allah tahu bahwa sesungguhnya hamba ini berhak untuk mendapatkan pahala lebih banyak dari orang lain. Jadi saya nasihatkan bahwa sesungguhnya ketika kita mendapatkan satu musibah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tahu bahwa kita ini lebih berhak untuk mendapatkan pahala lebih banyak dari orang lain. Maka ini adalah nikmat. Makanya orang mukmin itu semuanya nikmat. Apa saja yang didapatkan, wah ini nikmat dari Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Apapun yang dia dapatkan itu adalah kebaikan. Itu adalah seorang muslim. Ketika dia mendapatkan satu kekurangan atau musibah yang dianggap ini amatlah besar, kalau mungkin orang yang tidak beriman kepada Allah sudah terjatuh, dia akan down, dia akan pusing, sumpah, stres, gila. Tapi orang Islam tidak. Dia yakin, ya Allah, saya diberikan musibah yang begitu besar karena saya tahu Kau akan memberikan pahala lebih besar kepada saya dibanding orang lain. Sabarnya saya dapat pahala.
Hikmahnya saya dapat pahala, kepengurusan saya dapat pahala, saya begini dan begitu mendapatkan pahala. Artinya ini adalah hal yang luar biasa. Akan tapi tidaklah akan didapat oleh seorang makhluk kecuali ketika dia mendapatkan keimanan kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman, yang bersabar seperti itu memerlukan satu tempat. Jadi saya bersyukur ada tempat seperti Al-Fatih ini, ya, tempat sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam paling suka membantu orang lain. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Atau kama qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dia senantiasa membantu saudaranya, ketahuilah bahwa dia akan banyak dibantu oleh Allah. Jadi kalau misalnya kita lagi bantu orang ini, yakini bahwa kita lagi bantu diri sendiri supaya dibantu sama Allah. Paham atau tidak? Jadi kalau misalnya kita membantu orang lain, kita pahami bahwa kita sedang membantu diri kita sendiri supaya dibantu sama Allah. Jadi jangan pernah menganggap bahwa sungguhnya kita ini membantu orang lain. Tidak, kita ini sedang membantu diri kita sendiri supaya kita dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalanya sekarang kita merasakan kenikmatan, bisa jadi keesokan hari kita yang mendapatkan musibah. Dan ketika kita senantiasa membantu orang lain, maka Allah jadikan di dalam hati-hati sanubari setiap makhluk untuk senang kepada kita, bahagia kepada kita, dan bisa membantu kita. Jadi apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat saya di Al-Fatih, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala balas, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan jalan di dalam perjuangan ini, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala ridha dengan apa yang dilakukan. Saya juga terima kasih kepada organisasi-organisasi yang sudah bantu, yang bergabung, dan mudah-mudahan Allah berikan istiqamah kepada kita semua. Karena sekali lagi saya ulangi bahwa sungguhnya sebagian daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah keluarganya Allah. Maka sungguhnya Allah berbangga dan bahagia ketika keluarganya Allah dibantu oleh kita. Insya Allah kita juga ikut serta di dalam kekeluargaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ahlullahi wa khassatuh, termasuk menjadi keluarganya Allah dan orang-orang khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahwa sungguhnya umur itu di tangan Allah. Umur itu di tangan Allah. Siapapun yang sakit, tidak sakit bakalan meninggal. Bahkan dunia ini pun bakalan hilang. Apa kita sadari bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala habis ke bumi ini dalam waktu sekejap. Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita semua sudah nggak ada. Dan tiba-tiba kita sudah berkumpul di hari kiamat. Bisa saja itu terjadi. Nah, maka sekarang yang kita lihat apa yang kita lakukan. Apa kita masih sibuk dengan skincare kita? Apakah kita sibuk dengan apa? HP-nya kita? Apakah kita masih sibuk dengan apa? Hobi-hobi kita? Ayo, sekarang kesempatan. Kalau kita yakin, wah usia saya sudah 20 tahun, wah usia saya sudah 30 tahun, wah usia saya sudah 40 tahun, wah usia saya sudah 50 tahun, apa yang saya bisa banggakan begitu? Oh, saya pernah melakukan, nah, hati saya ada sombongnya ketika melakukan. Oh, berarti yang ini yang saya bisa banggakan. Oh, enggak juga. Saya tahu siapa saya ketika saya melakukan itu tidak 100% buat Allah. Oh, berarti ini yang saya bisa. Enggak juga. Ini apa yang sudah saya lakukan ya Allah? Usia saya sudah 40 tahun. Usia saya sudah 50 tahun. Usia saya sudah 60 tahun. Apa yang saya bisa banggakan di hadapan-Mu ya Allah? Sehingga saya yakin saya bisa mendapatkan surga. Tidak ada sama sekali. Kita ini manusia yang kosong. Manusia yang kosong, tidak memiliki apapun. Oleh karena itu, bantuan kita kepada orang-orang yang memang memerlukan itu adalah cara supaya kita mendapatkan bantuan dari Allah. Di saat kita tidak mampu, Allah akan membantu kita. Di saat kita tidak mampu, Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita. Saya mah nggak punya uang, tapi dengan pikiran kamu. Oh, saya mah orangnya nggak cocok dengan pikiran. Dengan tenaga kamu, apapun yang kamu bisa lakukan untuk membantu diri kamu sendiri nanti di hari kiamat, bukan untuk orang lain. Jadi ketika kita membantu, kita yakini kita sedang membantu diri kita, bukan orang lain. Karena ketika kita membantu orang lain dan kita menganggap kita sedang membantu orang lain, ikhlasnya susah. Ikhlasnya susah. Nanti kalau orang lain tersebut sudah terbantu, kita bakalan ngomongin terus, wah dulu saya tuh yang bantu dia. Wah dulu pernah waktu lagi susah saya yang bantu dia. Nah itu namanya apa? Tidak akan pernah ikhlas, tidak mendapat pahala dari Allah. Namun ketika kita membantu orang, kita yakini kita sedang membantu diri kita supaya
supaya mendapatkan apa? Ridhonya Allah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Al-Fatih ini mendapatkan keberkahan dan semua komunitas atau organisasi yang bergabung bersama-sama khususnya yang ada pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan jalan kepada mereka untuk senantiasa istiqomah di dalam kebaikan. Saya mewakili Muslim juga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bisa saling bersatu bersama-sama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang mengajak orang lain untuk menuju surga, bukan malah mengatakan, wah kamu sih nggak mau ikut saya, makanya ikut saya, akhirnya kan kamu masuk neraka. Nggak begitu orang Islam. Orang Islam itu ingin menarik semua makhluknya Allah menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada adik-adik semuanya, dan insyaallah mudah-mudahan tempat ini terus-menerus ada supaya bisa membantu siapapun yang memerlukannya. Karena ingat bahwa sesungguhnya Allah itu mudah bagi Allah untuk merubah setiap apapun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari makhluknya. Yang tadinya di atas bisa jadi paling bawah, yang tadinya paling bawah bisa jadi paling atas, yang tadinya merasa dirinya sehat bisa Allah matikan, yang tadinya merasa dirinya paling kaya bisa Allah bangkrutkan, yang tadinya paling tidak memiliki apa-apa bisa Allah naikkan. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memuliakan siapa yang Allah inginkan mulia, dan Allah menghinakan siapapun yang Allah inginkan kehinaan kepadanya. Jadi mumpung kita masih mampu, kita masih bisa, dan kita masih memiliki satu hal yang bisa kita andalkan di dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Wah, tapi saya takut riya, lakukan. Jangan dengarkan, itu dari setan. Tapi saya takut nanti dibilang orang sok soleha, jangan dengarkan, lakukan saja. Yang terpenting saya fokus kepada apa yang Allah perintahkan kepada saya. Untuk urusan yang lain itu terserah nanti. Saya bisa mendapatkan tarbiyah dari guru-guru saya supaya membersihkan hati saya. Tapi untuk ini saya mau istiqamah, mau terus, mau berjuang di jalan Allah. Saya yakin ini adalah jalan terbaik yang Allah tunjukkan kepada saya, karena Allah pengen saya masuk surga. Makanya saya dikenalkan kepada orang-orang yang baik. Allah kalau pengen kita masuk surga, Allah kenalkan kita kepada orang-orang yang baik-baik, kepada tempat-tempat yang baik-baik. Artinya apa? Allah pengen, nih dikasih tahu jalannya, tuh deketin si fulan, tuh deketin si fulana, tuh deketin rumah itu, tuh deketin tempat pengajian itu. Artinya apa? Allah pengen kamu itu masuk surga, tapi dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kitanya yang nggak peka, terkadang kita yang nggak peka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang saling bersaudara, ya. Ada ukhuwah antara kita, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk asbab orang lain mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum di akhiratnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jama'ana hadhihi jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahu ma'ina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau cintai. Ya Allah, tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah Kau hapus. Ya Allah, tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali derajat kami telah Kau naikkan. Ya Allah, tidaklah kami melangkahkan kaki dari tempat ini kecuali hajat-hajat kami Kau terima. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Ya Rahman ya Rahim. Allahumma innaka ta'lam ma nahnu fihi wa ma natlubuhu wa nartaji min rahmatika fi amrina kulli wa yassir lana ma nahnu fihi min safarina wa natlubuhu min hawaijina wa qarrib alaina al-masafat wa sallimna min al-'udhr wal-afat wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi 'afiyati wa salama walhamdulillahi rabbil alamin. Kesabaran, kesehatan, afiat. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa semakin Allah memberikan musibah, ini Allah siap memberikan pahala yang lebih besar.
Allah ketika cinta pada seorang hamba, Allah akan berikan musibah. Dan tentu kita sebagai saudaranya, insya Allah itu bersama-sama berjuang, bersama-sama. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala kesungguhan kepada siapapun yang harap kepada Allah dari tempat ini. Allah Subhanahu Wa Taala lebih banyak keluarkan orang-orang yang dalam keadaan sembuh, insya Allah dalam keadaan sehat, insya Allah. Al-Fatih menjadi asyifa, Al-Fatih menjadi asyifa, asyifa tempat kesembuhan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan mudah-mudahan adik-adik kita semua yang tidak memiliki dosa dan Allah cinta kepada mereka, Allah sayang kepada mereka. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala berlaku yang hal yang tidak baik kepada mereka, karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin menitipkan pesan-pesan kepada kita dengan keberadaan mereka. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada mereka. Allahumma afid min qulubina kulla qadar di dunia wa kulla makan dari falak yang biluna ada ma'fiatik wa ishbun a'ta'atik أو يجمع عصاتك أو يحول بيننا وبين التحقق إلى معرفة الخاصة ومحقق الخالصة. اللهم اشفهم أنت الشافي وعافهم أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقطع ملائكته بشيء من عبده إلا ما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض وآله وحسنه هو العلي العظيم. وصلى الله وجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا جمال المتعة وعافية وطاهر ومواطن عافية والسلام والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan, dan Allah berikan ketabahan. Ingat ibu-ibu yang mendapatkan anak-anak, yang mendapatkan keistimewaan dari Allah ini, bahwa sebelumnya Allah siap memberikan pahala yang lebih besar. Allah jadikan kalian sebagai orang-orang yang memiliki anak yang memiliki keistimewaan. Artinya Allah siap memberikan pahala yang lebih besar. Sabar, sabar, sabar. Insya Allah Allah jadikan kita termasuk orang yang berkenan surga Allah. Siapa tahu kita ini nggak punya amal ibadah selain ini kesabaran kita. Artinya Allah persiapkan kita untuk masuk surga dari pintu kesabaran kita. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Rumah Singgah Al-Fatih, sehatkan anak bangsa. Sehatkan anak bangsa.